Dan Bante Tanawaro dan Bante Hitesakas, Pak Agus, kemudian Ketua STAB Bodhidharma dan beserta seluruh pengurusnya. Selamat malam semuanya. Saya Mina Wongso malam ini mendapatkan kehormatan untuk menjadi host dalam webinar malam ini yang berjudul mengoptimalkan peran guru pendidikan agama Buddha dalam membangun kesehatan mental peserta didik di masa pandemi melalui teknologi pikiran. Webinar ini merupakan bentuk pengabdian dari kami STAB Bodhidharma kepada Bapak Ibu para guru agama Buddha melalui kerjasama dengan Yayasan Prasada Jinadamo dan Forum Guru Pendidikan Agama Buddha Sumatera Utara. Sudah hadir bersama kita juga Bapak Darsono selaku Ketua Forum. Terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami. Jadi kami menyadari sekali bahwa pandemi COVID ini tidak hanya mempengaruhi masalah kesehatan ataupun ekonomi, namun Bapak Ibu guru juga mengalami dampak yang tidak kalah besarnya dengan keharusan untuk menyesuaikan diri dalam perubahan ini. Dan dalam kondisi demikian masih memikul sebuah tanggung jawab besar membantu siswa untuk menghadapi banyak perubahan. Dalam rangka membantu Bapak Ibu, kami mengundang seorang narasumber yang akan mengajak kita semua untuk membahas mengenai topik yang sudah saya sebutkan tadi. Namun sebelum kita masuk kepada presentasi dari narasumber itu, saya akan undang terlebih dahulu keynote speaker kita malam ini. Saya perkenalkan. Beliau adalah Yang Mulia Bante Tanawaro Mahatera, putra kelahiran Lombok Barat tanggal 7 Januari tahun 1976 yang lalu. Yang lalu ya Bu ya, kayak masih muda banget ya. Memang masih muda Bante, paling tidak semangat harus muda banget. Dan dari sisi umur kan masih jauh di bawah dari sisi umur ya Bante, masih jauh sekali di bawah saya mudanya gitu loh Bante. Beliau merupakan salah seorang Bante yang bernaung di bawah Sangga Agung Indonesia, menamatkan SD, SMP dan SMA-nya di Lombok. Lalu kemudian gelar sarjananya diambil di Mahamakut Buddhist University Thailand, selesainya tahun 2007. Kemudian beliau mengambil kembali master degree di Master of Education di Mahamakut Buddhist University Bangkok, Thailand, selesai 10 tahun yang lalu. Saat ini beliau merupakan salah seorang wakil ketua di Sangga Agung Indonesia, juga merupakan kepala wihara di Wihara Sakyamuni Buddha atau ITBC, juga merupakan ketua pendiri Yayasan Buddha Ganjar Jaya Lombok Indonesia. Koreksi saya Bante kalau salah. Kemudian beliau juga merupakan komite pendiri Yayasan Buddha Indonesia di Medan, lalu juga komite pendiri Yayasan Buddha Wipasi di Medan, lalu komite pendiri Yayasan Prasada Jinadamo. Mungkin teman-teman banyak juga yang belum tahu bahwa STAB Bodhidharma saat ini merupakan bernaung di bawah Yayasan Prasada Jinadamo. Jadi kedepannya kerjasama ini akan menjadi lebih baik lagi sehingga perkembangan untuk para mahasiswa yang belajar di sini akan menjadi lebih besar lagi. Sekalian promosi colongan ya Bante. Aduh.
Bante juga merupakan salah seorang pengisi di acara Mimbar Agama Buddha di TVRI. Beliau juga mengajar kelas Dhamma di Damasika dari semua level, dan dari tahun 1995 sampai sekarang beliau aktif mengajarkan Buddhisme di berbagai tempat baik di Indonesia, dari mulai Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, sampai ke Papua dan juga keluar dari Indonesia, ke Thailand, ke New Zealand, ke Australia, ke Singapura, Finland, Swedia, Norwegia, Jermani, Prancis, Belgia, USA, Jepang, Korea, dan Inggris. Inilah dia keynote speaker kita malam ini. Kepada Bante, kami silakan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang saya muliakan Bante Hitesaka, yang merupakan salah satu juga dari mahasiswa ya, Setiabudi Bodhidharma. Kemudian tentu yang saya hormati Bapak Agus Wirajaya sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Tidak lupa juga kepada Ketua Setiabudi Bodhidharma, Romo Lamirin. Ada di sini juga Romo Darsono yang merupakan salah satu pengurus harian dari Yayasan Prasada Jinadamo, yang merupakan yayasan yang menaungi Setiabudi Bodhidharma. Kemudian juga Ibu Mina Wongso yang selalu penuh semangat ya, mendedikasikan waktu dan juga materinya mungkin juga untuk Setiabudi Bodhidharma ini sudah cukup lama ya bersama Romo Lamirin. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini semua lini dari kehidupan kita terpengaruh oleh mewabahnya COVID-19. Termasuk juga artinya aktivitas yang tadinya seperti aktivitas publik itu pada akhirnya lebih banyak dipusatkan di rumah. Ya, jadi situasi ini sendiri mau tidak mau harus kita terima. Ya, suka tidak suka ya, harus kita terima. Ya, baik sebagai guru maupun orang tua murid serta anak didik itu sendiri. Permasalahannya adalah sebenarnya terjadi pada orang tua murid. Mungkin di samping itu juga terjadi permasalahan bagi murid itu sendiri ya. Karena kita ketahui bahwa dengan adanya sistem pembelajaran online ini memberikan beban yang cukup berat juga bagi orang tua. Karena apa? Mereka itu sudah disulitkan dengan kondisi ekonomi ya, yang sehari-harinya mereka itu harus bekerja mencari uang. Ditambah lagi mereka sekarang itu menggantikan tugas guru yang di sekolah, walaupun sesungguhnya guru tetap mengajar, tapi dengan adanya sistem pembelajaran online ini, orang tua itu mau tidak mau harus mendampingi anaknya, khususnya mereka-mereka yang masih di level mungkin TK atau SD ya. Kalau mungkin sudah SMP atau SMA mereka sudah bisa mandiri. Kemudian permasalahan berikutnya adalah siswa itu sendiri mengalami satu problem yang berkaitan dengan materi. Banyak anak-anak yang terkadang mereka itu tidak mampu mengikuti, tidak memahami materi yang diberikan oleh bapak guru atau ibu gurunya dari sekolah. Dan yang tidak bisa kita pungkiri juga ya, kebiasaan itu kalau selesai pembelajaran online, banyak tugas-tugas yang dibebankan oleh guru kepada anak murid, yang pada akhirnya juga menjadi beban orang tua untuk membantu si anak ini menyelesaikan tugas yang diberikan oleh bapak guru atau ibu gurunya.
Nah, permasalahan ini tentu harus kita sikapi dengan cermat agar supaya orang tua yang sudah mengeluarkan banyak biaya untuk biaya sekolah, ya, karena kalau saya lihat tidak banyak perbedaan biaya yang dikeluarkan oleh orang tua ketika masa sebelum pandemik dan setelah pandemik, ya sama saja, ya sama-sama tetap mahal, ya. Nah, ini permasalahan. Jadi saya rasa disinilah peranan penting seorang guru bagaimana agar supaya tekanan mental yang dimiliki oleh orang tua murid dan murid itu sendiri tidak terjadi. Maka daripada itu, tekanan-tekanan ini yang memang kita lihat, ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa problem adanya wabah COVID-19 ini kita itu sudah ya, dilarang keluar rumah, tidak bisa berpergian kemana-mana. Artinya hidup di dalam masyarakat itu penuh dengan kecemasan dan tekanan mental. Dan ini kan membuat kita semua jadi stres. Nah, membuat kita semua jadi stres. Ya, ekonomi sudah sulit, ya. Mau kemana-mana juga tidak bisa, ya. Ditambah lagi beban yang seperti saya katakan tadi, ya, anak-anak ya, harus sekolah dari rumah, dan kalau mereka itu tidak bisa mengerjakan tugas, ini juga menjadi beban orang tua. Ya. Tentu stres dan tekanan mental ini akan memberikan dampak yang tidak baik bagi kehidupan sosial masyarakat. Karena apa? Ini kalau dibiarkan ya orang stres, ya tentu nanti akan menjadi ya cepat marah, cepat emosi, perilakunya juga akan berubah, ya. Jadi temperamen dan sebagainya. Nah, tugas kita atau peranan kita sebagai seorang guru agama Buddha untuk membangun kesehatan mental peserta didik, disinilah pentingnya. Ya, jadi di dalam Buddhism kita belajar tentang apa yang disebut sebagai pengembangan pikiran, ya, atau bawana. Ya, bawana ini merupakan metode yang paling unggul di dalam membangun kesehatan mental. Ya, karena langsung berhubungan dengan ya, pikiran, ya. Jadi pengembangan pikiran, bawana itu ya mind development, ya, pengembangan pikiran. Jadi pikiran yang dikembangkan atau dilatih ini akan memiliki power yang sangat luar biasa, ya. Ya, Sang Buddha itu pernah bersabda di dalam Anguttara Nikaya, ya, mengatakan bahwa saya tidak mengetahui sesuatu yang paling bermanfaat selain pikiran yang dilatih dan dikembangkan. Ya, pikiran yang dilatih dan dikembangkan adalah sangat bermanfaat dan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi di masa pandemi ini seperti apa yang kita alami sekarang ini, saya rasa tidak ada satupun di antara kita yang tidak terdampak. Ya, semua orang terdampak. Ya, mungkin yang berbeda dari itu semua adalah cara kita menghadapi ya, pandemik itu sendiri. Ya, cara kita merespon, ya, persepsi kita. Ya, apakah kita siap dari segi mental atau tidak? Ya, jadi di dalam Salata Sutta sendiri, ya, itu dijelaskan. Ya, sutta ini berhubungan dengan orang yang terlatih dan orang yang tidak terlatih. Ya, jadi diibaratkan seperti orang yang terkena anak panah. Nah, jadi kalau mereka yang pikirannya, yang mentalnya tidak terlatih, ya, ibarat seperti kena anak panah 2 kali. Ya. Artinya sudah derita fisik, ya,
ditambah lagi dengan derita batin. Jadi tugas kita adalah bagaimana agar supaya penderitaan fisik yang kita alami itu tidak diikuti dengan penderitaan batin atau mental. Tentu untuk seperti ini dibutuhkan suatu latihan. Yang namanya latihan itu tidak bisa instan, harus continue. Dalam setiap latihan kita, ya, itu akan memberikan satu nilai yang positif bagi perkembangan spiritual itu sendiri. Ya. Maka latihan-latihan pengembangan pikiran ya, ini sangat dibutuhkan. Apa yang dikatakan di dalam Salata Sutta, ya, sutta tentang anak panah, ini perlu kita jadikan sebagai patokan kita di dalam keseharian kita. Ya, dijelaskan bahwa orang yang terlatih tidak hanya dalam sensasi yang menyenangkan atau menyakitkan. Ya. Jadi inilah yang membedakan antara orang yang terlatih dan yang tidak terlatih. Jadi dalam menghadapi setiap permasalahan di dalam hidup ini, kita masing-masing dituntut untuk bersikap secara bijak. Artinya seperti apa yang saya katakan tadi, dalam menyikapi adanya wabah pandemi COVID-19 ini, kita harus memiliki persepsi, harus merespon, harus menyiapkan mental yang baik. Artinya, ya seperti yang kita lihat sendiri di dalam keseharian, banyak juga orang yang tidak percaya tentang COVID ini. Sehingga pada akhirnya ini juga menjadi masalah bagi masyarakat luas. Begitu banyaknya berita-berita yang tidak benar tentang COVID, sehingga pada akhirnya masyarakat yang seharusnya menjaga diri dengan menggunakan masker, rajin mencuci tangan, yang menjaga jarak, menghindari kerumunan, pada akhirnya mereka tidak melakukan itu. Dan bahkan banyak juga di antara mereka yang tidak mau divaksin. Dan ini secara tidak langsung akan menghambat penanganan COVID itu sendiri. Nah, jadi penting untuk memiliki satu persepsi yang benar. Nah, jadi kita diajarkan di dalam 4 kebenaran Arya itu, ya, sikap yang harus kita miliki dalam menghadapi duka itu sendiri bagaimana. Ya. Jadi kalau kita artinya menyikapi apa yang menjadi permasalahan itu dari sudut pandang yang keliru, maka kita tidak akan bisa keluar dari permasalahan itu sendiri. Jadi kita hanya ditunjukkan satu cara, ya. Ketika ada yang namanya duka, maka kita harus pahami bahwa itu sebagai duka gitu. Artinya sama seperti pandemik ini, kita harus memahami pandemik sebagai pandemik, bukan sebagai konservasi pemikiran-pemikiran yang arahnya membawa pikiran kita menuju pemahaman yang keliru. Konspirasi, ya banyak orang yang mengatakan oh COVID itu hanya konspirasi, hanya permainan dan sebagainya. Ini kan persepsi yang keliru. Ya. Jadi harus ada persepsi yang benar. Nah untuk mewujudkan pandangan yang benar, persepsi yang benar, ya respon yang benar terhadap kenyataan adanya pandemik ini, dibutuhkan yang namanya pemahaman, dibutuhkan yang namanya pengetahuan. Kita harus berani untuk cari tahu, ya COVID itu bagaimana. Dan mungkin terkadang kita juga harus bisa bersahabat dengan kondisi seperti sekarang ini yang tadinya kita tidak terbiasa dengan menggunakan masker. Ya sekarang apapun aktivitas kita di luar rumah, bahkan di rumah itu sendiri kita harus menggunakan masker. Artinya itu satu cara untuk menyikapi agar supaya kita terbiasa dengan pandemik itu sendiri sehingga tidak membuat mental kita jadi down. Nah, jadi
Artinya siapa yang bisa menyikapi pandemik ini sebagaimana adanya, sebagaimana semestinya, maka mereka akan lebih bisa keluar dari permasalahan itu. Jadi maka kenapa saya katakan semua kita itu mengalami yang namanya dampak akibat adanya COVID ini. Tetapi yang berbeda di antara satu sama lainnya adalah cara kita merespon, cara kita menghadapi. Jadi artinya jangan sampai permasalahan yang muncul dari luar ini yang sudah begitu berdampak terhadap kondisi ekonomi dan sebagainya juga membuat batin kita jadi terperosot. Artinya oke lah, saya rasa semua di antara kita ini merasakan begitu sulitnya. Tetapi jangan sampai kita biarkan batin kita secara terus-menerus terpengaruh oleh faktor ini. Maka salah satu cara yang seperti saya katakan tadi, yang terunggul di antara itu semua adalah dengan cara mengembangkan pikiran kita, melatih pikiran kita. Ya, maka saran saya bagi seorang guru, ya baik itu yang mungkin juga sebagai seorang dosen, itu alangkah baiknya di dalam memulai pendidikan secara online kepada anak didik, awali terlebih dahulu dengan melakukan meditasi. Ya, mungkin 5 menit atau 10 menit ya, sebelum mulai pembelajaran. Sehingga paling tidak dengan cara seperti ini akan membuat anak itu memiliki pikiran yang tenang, yang terfokus. Ya, sehingga gejolak-gejolak yang ada di luar selain daripada proses ngajar-mengajar itu tidak mempengaruhi kondisi pikiran mereka. Jadi kondisi pikiran yang tenang ini akan sangat membantu. Dan itu caranya adalah dengan cara meditasi, ya bawana itu sendiri. Demikian pula mungkin selesai acara ngajar-mengajar, kita kembali lagi beri kesempatan kepada anak-anak untuk duduk diam, ya, melatih kesadaran, melatih mindfulness kepada mereka. Ini akan sangat membantu. Jadi ini solusi yang bisa kita berikan kepada mereka. Jadi saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada seminar pada malam hari ini. Mungkin kurang lebihnya nanti akan diperluas oleh narasumber kita, Bapak Agus Wirajaya. Semoga berkah dari kebajikan Sang Triratna senantiasa selalu melindungi kita, serta memberkahi kita kesehatan, umur panjang, serta kebahagiaan. Semoga wabah COVID-19 ini segera berlalu dan segera berakhir. Sabisata bawantu sukitata, namo sang yang adi budaya, namo budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.